Air liur anak ini jatuh di kepala penculik. Ketiganya diancam akan buang air besar di celana. Tanpa mengucapkan dua patah kata pun mereka langsung berdiri, bersiap untuk menangkap bocah itu untuk perawatan. Di sisi ini anak itu sedang merangkak menaiki papan kayu. Ngomong-ngomong, berikan tamparan pada bos. Ketika dia melihat itu, dia meledakkan kepalanya. Langsung jatuhkan papannya dan ingin balas dendam atas nama sang kakak. Tapi masalah utamanya adalah jarak yang begitu jauh. Bagaimana dia bisa melewatinya? Kedua bersaudara itu membantu kakak laki-laki itu berdiri. 3, 2, 1, lompat. Sekarang anak laki-laki itu merangkak ke tangga, lalu merangkak ke jalan. Merangkak melewati perampok tetapi tidak terdeteksi. Tapi dia tiba-tiba kembali. Bukankah ini mobil legendaris? Anak laki-laki itu bergegas ke mobil. Lalu letakkan wajahmu di kaca untuk mengamati. Melihat itu, ketiga orang idiot itu membeku di tempatnya. Anak ini benar-benar tahu cara bermain. Dengan sangat cepat mereka mengikuti bus itu. Mereka ingin meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Kenapa kamu menyuruhku menghentikan mobilnya? Saat ini, anak laki-laki tersebut sangat penasaran dengan sekantong sayuran di tanah. Alhasil, mobil mengerem keras hingga ia masuk ke dalam. Setelah bus sampai di stasiun, Bibi baru saja membawa keranjang dari bus. Sampai perampok mengejar ke dalam mobil. Anak laki-laki itu segera menghilang. Tiba-tiba bos itu menoleh. Aduh, bukankah itu anak itu? Ketiga kakak beradik itu segera menyusul bibinya. Akibatnya, mereka pergi ke persimpangan dan ditemukan. Jangan berpikir aku cantik, tapi kalian bermain-main. Begitu saja, ketiga perampok itu ditinju tanpa ada satu tembakan pun yang meleset. Kekuatan bibi membuat mereka agar tidak kembali. Saat mereka sedang bertarung, anak laki-laki itu segera lari. Dia pergi ke supermarket, namun tanpa sengaja terdorong keluar oleh pintu putar. Staf supermarket lihat. Mereka mengira anak laki-laki itu tersesat dari kamar bayi. Jadi cepatlah untuk membawanya kembali. Mengapa anak ini ada di sini? Aku tidak tahu. Saat orang tidak memperhatikan, anak laki-laki itu menyelinap ke kereta dorong bayi untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, ia pun memanfaatkan air minum untuk memulihkan diri. Saat melintasi alun-alun, anak laki-laki itu melewati kaki reporter. Lalu dia dengan mudah mengambil mikrofonnya. Kamera diarahkan ke anak laki-laki itu. Tampilkan dia di TV. Namun entah bagaimana secara ajaib, ibu anak laki-laki itu tidak melihat. Hanya para penculik yang tidak melewatkan satu tembakan pun. Ketiganya dengan cepat berlari ke seberang jalan. Tapi anak laki-laki itu berhasil masuk ke taksi tepat waktu. Tujuan selanjutnya adalah kebun binatang. Jadi ketiga perampok itu kembali berlari ke seberang jalan. Mereka kesulitan masuk ke kebun binatang. Tapi mereka tidak melihat siapapun. Temukan mereka setengah hari untuk mengetahuinya. Anak laki-laki itu ada di kandang simpanse. Bahkan mencuri makanan mereka. 3 orang berdiri di depan gudang menggunakan IQ 2 digitnya. Pikirkan cara untuk mengeluarkan anak itu. Pertama-tama bos mengulurkan lengannya yang panjang. Menangkap tali sepatu anak itu. Dia ingin mencabutnya tetapi tidak menyangka. Begitu dia menarik sedikit, dia ditarik kembali oleh simpanse. Melihat itu sang bos menolak menyerah. Simpanse langsung marah. Berani menyentuh saudara-saudaraku. Itu datang di depannya. Kemudian, begitu saja, yang pertama tersingkir dari permainan. Berikutnya giliran saudara kedua di papan. Dia yakin tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkan sehelai rambutnya pun. Termasuk simpanse ini. Dia menggunakan kain pel. Dia mengangkat anak itu. Tapi ketika itu akan berhasil. Lalu simpanse itu tiba-tiba berdiri. Letakkan anak itu di tanah terlebih dahulu. Lalu
Oke, kalau begitu biarkan bos yang melakukannya sendiri. Bos ini sepertinya sedikit lebih pintar. Saat simpanse bersaudara sedang tidur, bersiaplah untuk menarik anak itu keluar secara diam-diam. Siapa sangka bocah itu bergerak hingga menyebabkan simpanse terbangun. Bajingan, apakah kamu mencoba mencuri barang-barangku? Alhasil, bosnya terangkat tinggi lalu dilempar dengan keras. Saat ini, pintu belakang kandang tiba-tiba terbuka. Simpanse membawa anak itu keluar. Lalu dia pergi ke taman. Melihat beberapa teman sedang bermain. Anak laki-laki itu tiba-tiba merindukan orang tuanya. Di sisi ini, mobil para perampok sedang mencari kemana-mana. Mereka akhirnya menemukan anak laki-laki itu di semak-semak. Namun saat ketiganya hendak membawa bocah itu pergi, kemudian polisi muncul. Para bandit sangat ketakutan hingga mereka buang air besar di celana. Mereka berdiri diam seperti patung menunggu untuk diwawancarai. Tapi anak laki-laki itu sekarang menolak untuk duduk diam. Dia mengeluarkan korek api dan menyalakannya. Bakar celana orang tua itu. Bukankah kalian sedang memanggang burung? Daging ini sepertinya bermasalah. Aku mencium dentumannya. Setelah mendengar itu, bos dengan cepat membalas. Tapi untuk saat ini, mereka semua berurusan dengan polisi. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ketika kedua murid itu kembali, mereka melihat celana kakaknya terbakar. Jadi mereka segera mendorong bosnya hingga jatuh. Kemudian dorong dengan kuat terus-menerus pada tempat yang terbakar. Benar-benar mengabaikan ekspresi bosnya. Ini adalah api. Ini menindas saya. Meski apinya masih bisa dipadamkan, tapi bosnya. Kemudian anak laki-laki itu merangkak ke lokasi konstruksi. Di sana dia melihat seorang paman sedang tidur. Dan paman lainnya sedang makan donat. Lalu anak laki-laki itu tersenyum. Mintalah sepotong padanya. Kemudian anak laki-laki itu duduk untuk makan di piring besi. Siapa sangka langsung diangkat. Melihat hal tersebut, ketiga perampok tersebut kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertaruh satu kali. Siapa sangka detik berikutnya, jeruji besi itu tiba-tiba miring. Sekali lagi hal itu membantu anak itu melarikan diri dengan sukses. Dan lelaki tua itu tergantung seperti katak. Saudaranya ingin membawanya kembali. Namun siapa sangka ia akan menyusul kakaknya yang lain. Setelah itu, kakak ketiga karena ingin cepat turun. Jadi dia berangkat dengan satu tembakan. Akibatnya kaki menjadi kaku pada tempatnya. Kemudian saudara ketiga secara tidak sengaja terjatuh ke dalam stroller. Kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Sekarang hanya kakaknya yang sehat. Lihatlah anak laki-laki di depan mereka. Dia perlahan berjalan mendekat, tapi siapa yang menduganya? Ternyata air liur bocah itu membuatnya terjatuh. Bos terhuyung berdiri. Lalu dia dengan santai menarik talinya. Akibatnya, dia tertabrak tangki minyak. Tapi dia tidak berkomitmen. Tak lama kemudian, dia menangkapnya. Tumbuh besar tetapi tidak bermain sebagai anak kecil lagi. Akhirnya dia bangun. Dia bergegas menangkap talinya. Tapi tiba-tiba ada bel. Ternyata itu adalah bel kerja. Semua orang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Meninggalkan bos besar mengambang sendirian. Ketinggiannya sekarang harus ratusan meter. Di sisi ini, polisi mendatangi rumah anak laki-laki tersebut. Menceritakan segalanya kepada orang tuanya. Ketika keduanya mendengarnya, mereka langsung membeku. Pengasuh yang duduk di sebelahnya tiba-tiba duduk. Tempat di mana tuan muda pergi. Persis seperti cerita di buku. Jika aku tidak salah, maka tujuan akhirnya adalah panti jompo. Usai mendengarkan, polisi langsung berangkat. Memang anak itu ada di panti jompo. Ditambah lagi dia bersenang-senang. Kemudian dia dijemput oleh orang tuanya. Namun dalam perjalanan, anak laki-laki itu menemukan di mana para bandit itu bersembunyi.
Mereka akan melanjutkan perjalanan. Sang ibu dengan cepat memahami maksud anak laki-laki itu. Jadi dia memanggil polisi untuk menangkap ketiganya agar memasuki gudang untuk membuka kalender.